jangan kesannya radio sedang dikebiri nih. Betul, itu kata-kata kasar, tapi konteksnya nggak semuanya nggak sopan atau tidak semuanya mengarah ke pornografi. Udah kita konvensional, dibegituin lagi kan tambah repot nanti. Aduh, kita tuh sering kena dulunya. Oh gitu, sering kena teguran gitu dulunya. Ya, adil aja gitu. Kuping suara musik radio itu harus komersil. Komersil, oke. Harus komersil. Karena satu kasihan lagunya jadi jelek. Terus kayak nanggung didengerinnya, isinya sensor semua. Mungkin kita sebagai orang dewasa kadang juga kaget kalau misalnya ngedengerin anak kecil nyanyiin lagu orang dewasa. Halo Detikers, balik lagi bersama aku Vianney di program Viral. Dan kali ini aku akan seperti biasa ya bincang-bincang mengenai suatu hal yang viral dan menjadi buah bibir masyarakat atau netizen. Nah, kemarin aku baca berita sempat geger juga ada 42 lagu yang ternyata dilarang diputar di bawah jam 10 malam. Ini aku sebagai penikmat radio dan juga pendengar radio ya agak sempat kaget karena lagu-lagu yang diputar tuh lagu-lagu yang hits dan juga lumayan trending ya dan juga digemari oleh masyarakat seusia aku gitu. Karena aku pendengar ya, aku pengennya sih itu diputar terus gitu loh di pagi, siang, sore. Tapi karena aku bukan ahlinya dan juga bukan orang yang bekerja di bidangnya, gimana kalau kita langsung aja nih undang teman-teman aku dari radio. Ada MD dari Ardan Radio Bandung dan juga ada MD dari Prambors, yaitu ada Kang Awan Yuda dan juga Kak Sarah Sania. Halo Kak, Kang, apa kabar? Halo, Maria. Baik ya kabarnya, alhamdulillah. Semoga sehat terus ya Kak Sarah dan juga Kang Awan. Nah, aku mau nanya-nanya nih ke Kak Sarah dan Kang Awan. Kan ini udah ada 42 lagu yang dilarang diputar di bawah jam 10 malam. Ini penerapannya gimana nih? Mungkin dari Kang Awan dulu boleh kali ya, yang Bandung kayaknya udah duluan gitu menerapkan surat edaran dari KPI ini. Ya, Maria, terima kasih. Jadi setelah turunnya si undang-undang atau keputusan dari KPI bahwa 42 lagu ini tidak boleh diputar di bawah jam 10 malam, itu Bandung sendiri sih sejauh ini sudah menjalankan itu setahu aku ya, masuk juga dengan Radio Ardan. Dan mungkin untuk kedepannya mungkin yang kita lihat bahwa sebenarnya lagu ini kan yang tadi disampaikan bahwa ada lagu yang sangat dikonsumsi sama anak-anak muda semua nih, nggak hanya di Bandung, kalau dilihat di chart semua platform pun juga itu adalah lagu-lagu yang lagi digemari populer di seluruh dunia gitu kan. Ya jadi kalau untuk masalah peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan ini ya mau nggak mau kita harus menjalankan. Karena emang sudah tidak bisa dirubah lagi undang-undangnya gitu. Pengennya sih dirubah tapi ya belum ada tuh. Oke. Embel-embel ke arah sana. Belum ada ya, angin-angin segar. Tapi tadi aku baca tanggal 5 Juli itu kemarin ya, which is ya, Kang, itu lagi dikaji ulang. Semoga ada beberapa lagu yang lolos ya lah ya. Ya, betul. Itu isu itu pun juga sampai gitu kan. Makanya aku kan sempat nanya ke KPI bahwa kira-kira dalam beberapa tahun kebelakang ini ada nggak sih isu yang dari 42 lagu itu yang menjadi isu nasional, ada hal-hal yang terjadi ketika mendengarkan radio, ada hal atau ada kasus yang begitu viral atau kasus yang begitu menasional dari seorang anak mendengarkan lagu yang dilarang itu dalam kurun waktu 10 atau 5 tahun kebelakang, ada nggak sih? Ternyata emang nggak ada sih sebenarnya gitu. Tidak, kalau yang aku baca alasannya mungkin karena tidak sesuai dengan integritas dan nilai-nilai bangsa gitu. Ya Kang ya. Mungkin terlalu kasar atau bagaimana gitu mungkin ya. Nah, kalau Kak Sarah sendiri gimana nih dari Prambors Jakarta, apakah sudah menerapkan peraturan dari KPI tersebut belum, Kak? Kebetulan tuh kalau misalnya Prambors tuh kan hampir semuanya tuh kebanyakan nih lagu yang dilarang sama KPI itu adalah lagu yang berbahasa Inggris kan, misalnya lagu luar. Jarang banget nih ada lagu lokal yang dilarang sama KPI sendiri.
Sedangkan roots-nya Prambors tuh hampir 90% lagunya kita muterin lagu luar. Terus di kita jadinya lumayan sulit sih, cuman karena ini bukan pertama kalinya ya KPI ngeluarin peraturan tentang lagu, apa yang harus diputerin dan jam-jamnya. Jadi dari kitanya sendiri sudah beberapa yang memang kita dari pertama dapat lagunya sudah radio edit. Sebenarnya udah kayak gitu. Cuman di rilisan KPI yang terakhir ini lumayan banyak lagu lama juga sih. Lagu-lagu lama yang ternyata udah dulu diputar, terus sekarang akhirnya dilarang gitu ya, Kak? Iya, kayaknya udah 13 tahun diputar, terus kayak baru dilarang sekarang. Iya. Mungkin baru kedengeran kali sama yang bikin peraturannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu, di bawah jam 10, apakah masih diputar atau sama sekali nggak diputar gitu, Kak Sarah? Di bawah jam 10 kita masih muterin, cuman memang disensor. Disensor ya? Memang disensor. Oke, kalau misalnya dari Kang Awan sendiri di Ardan juga gitu, Kang? Iya, pasti kita sudah memperlakukan yang namanya radio edit. Mungkin cuman yang tadi aku bilang bahwa kita lagi pengen menunggu dari yang clean versionnya dari label yang officialnya gitu. Itu akan langkah lebih baiknya gitu. Karena kan mungkin kalau di edit itu yang tadi aku bilang bahwa ada hampir 1 bait hilang itu kan agak sulit gitu kan. Mengurangi kenikmatan lagunya gitu lah ya. Mengurangi kenikmatan lagunya dan mungkin untuk beberapa radio juga ketika itu udah diedit pun ya kasarnya kayaknya nggak layak tayang deh kalau kita memaksakan itu gitu. Makanya lagi menunggu yang atau kita sedang mencari yang clean version yang benar-benar official. Oke, mungkin Detikers di rumah nggak tahu nih Kak Sarah dan Kang Awan, gimana sih proses editing lagu dan kata-kata apa dan regulasinya seperti apa gitu, kata-kata apa yang disensor, dan kalau edit tuh diedit sendiri oleh tim Ardan dan juga tim Prambors kah, atau memang dapat dari label, gimana tuh Kang dan Kak Sarah? Iya, kalau sejauh ini sih beberapa label sudah mengirimkan, mungkin ada dari awal pun yang clean version udah dikirimkan ke kita, cuman mungkin ada beberapa lagu yang kita belum dapat si clean versionnya, makanya kita prosesnya adalah itu kita kasih ke tim produksinya Ardan untuk mengedit si kata-kata yang kasar. Oke, kata-kata kasar tuh yang sejenis yang berbau dengan seksual gitu ya, umpatan ya, gitu ya. Betul, betul. Oke, kalau di Prambors sendiri gimana nih Kak Sarah? Apakah lagu yang diedit ini memang dapat dari label Kak seperti di Ardan, atau kalian ada tim sendiri untuk sensoring lagu gitu? Sebenarnya biasanya sih kita dapat dari labelnya langsung yang memang udah radio edit. Jadi kecuali ya itu kendalanya di lagu-lagu yang lama, mungkin kayak lagunya udah lama banget, terus nyari data lagu aslinya terus juga susah kan, akhirnya kita ngedit sendiri. Tapi kalau emang kayak terlalu banyak, kayak satu line gitu, maksudnya satu kalimat gitu, kayaknya kita lebih milih ya udah kita puterin di atas jam 10 aja deh gitu. Oh, karena satu kasihan lagunya jadi jelek. Terus kayak nanggung didengerinnya, isinya sensor semua. Oh iya benar sih. Kayak isinya bip 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 kan, kayak kurang nikmat, mau joget mau nyanyi nggak bisa gitu kan. Oke deh. Tapi kalau misalnya menurut kalian sendiri nih as music director ya, Kak Sarah dan Kang Awan, pendapat kalian sendiri, opini pribadi sih ini, atas keluarnya peraturan dilarangnya 42 lagu diputar di atas jam 10 tuh gimana sih? Apakah too much menurut kalian, atau mungkin ya udah oke gitu? Ya kalau menurut pribadi sih sebenarnya kalau melarang itu kan sebenarnya kalau udah ada undang-undangnya emang ya nggak apa-apa dilarang gitu. Cuman yang agak sedikit mirisnya itu ketika KPI menyampaikan bahwa ini adalah sebuah tindakan preventif gitu. Jadi sebelum ada kasus, mending kita jaga dulu gitu. Nah ini kan sekarang kan orang mengkonsumsi lagu kan tidak hanya di radio aja gitu. Jadi ketika preventif itu ya juga semua diberlakukan untuk si portal-portal musik yang lain gitu, atau media-media lain yang memutarkan 42 lagu ini gitu. Jadi biar kesannya kalau menurut aku sih, mungkin kalau bahasa aku sih mungkin jangan kesannya radio sedang dikebiri nih gitu. Tapi platform musik yang lain kok nggak ada teguran gitu, walaupun sebenarnya bukan ranahnya KPI gitu, tapi setidaknya ada satu yang
trigger bahwa ya layangkan aja dulu surat gitu ke platform lain, karena kan kalau ngomongin masalah perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 32 dari si KPI sendiri kan sebenarnya harusnya luas ya, sebenarnya cakupannya luas gitu, tidak hanya radio gitu. Pengennya sih seperti itu, lebih adil gitu. Lebih adil ya. Tapi memang menurut Kang Awan sendiri nih, lagu yang disensor itu seperti apa sih? Maksudnya separah itukah menurut penilaian Kang Awan? Maksudnya sampai membuat orang tuh mungkin bisa bertindak yang tidak-tidak. Ini kan katanya kan tindakan preventif gitu kan ya Kang? Betul. Nah, menurut Kang Awan sendiri gimana? Iya, kalau sebagai pendengar radio mungkin secara sekilas tidak akan ke-trigger ya, kalau menurut aku. Tapi ketika si lagu itu dikonsumsi dengan bentuk visual yang at least kita nonton di YouTube, mungkin bisa jadi. Tapi kalau itu mendengarkan totally di radio, aku agak sedikit sanksi ya. Maksudnya ya jangan sampai terjadi, tapi kayaknya kemungkinannya kecil gitu sampai orang mendengarkan di radio untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kayaknya kecil. Beda dengan ketika dia mendengarkan tapi sambil melihat, mungkin. Efeknya mungkin lebih besar audio visual gitu kali ya Kang ya? Betul. Dibandingkan audio. Oke, kalau misalnya menurut Kak Sarah nih, peraturan yang dikeluarkan KPI untuk adanya pelarangan 42 lagu tuh gimana menurut pendapat pribadi? Dan separah apa sih memang lagu-lagu yang dilarang itu gitu? Sebenarnya mungkin kalau yang dengerin, gimana ya? Mungkin kita sebagai orang dewasa kadang juga kaget kalau misalnya dengerin anak kecil nyanyiin lagu orang dewasa. Suka gitu nggak sih? Kayak, kok nyanyi lagu itu gitu? Sebenarnya mungkin larangannya arahnya mungkin ke sana kali ya. Untuk anak kecil itu, yang masih kecil ini nggak ikut-ikutan sama orang dewasa, apa yang orang dewasa dengerin ya. Tapi benar kata Kang Awan tadi, kan platform musik bukan cuma radio aja sekarang. Malah mereka bisa lebih free buat nge-akses dan ngedengerin 1000 kali di jam kapan aja gitu maksudnya. Nggak mesti nungguin diputerin di radio kayak gitu. Dan chance buat ketemu lagu yang dilarang itu sebenarnya dalam sehari itu paling 1-2, nggak kecuali dia mantengin di radio banget ya. Iya, tapi kalau misalnya memang menurut KPI-nya ini adalah tindakan preventif, mungkin ya kita bisa ngerti sih, kayak ya ngambil contohnya kayak tadi aja, mungkin kita kadang suka kaget kalau denger ada anak kecil nyanyiin lagu orang dewasa kayak gitu. Mungkin karena memang kurang juga kali lagu anak-anak yang diproduksi sekarang ya nggak sih Kak? Bisa ya, jadi. Lagian semua orang kan sekarang udah bisa nge-akses apapun itu dari smartphone-nya gitu. Jadi sebenarnya sumbernya harusnya sih nggak cuma radio kayak gitu. Oke, berarti mungkin lebih harus diawasi sosial media kali ya? Sosial media bisa. Sosial media, oke. Nah, terus dari pihak radio sendiri, kalian dari Prambors dan juga Ardan sempat ada komplain nggak sih ke KPI, kayak negosiasi mungkin, kayak ini kayaknya nggak terlalu parah deh, nggak terlalu eksplisit gitu kalau misalnya kata anak sekarang mah. Sempat ada momen negosiasi gitu nggak sih ke KPI, kenapa jadi korupsi kita? KPI gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau komplain sih mungkin sempat disampaikan, cuman karena emang bentuknya sudah jungklaknya sudah jelas, jadi mungkin yang sedang kita perjuangkan itu adalah karena kan ini kalau udah di blacklist itu sama KPI kan itu kasarnya nih, di bawah jam 10 itu selamanya. Oke. Nah, mungkin bisa nggak si keputusan ini hanya berlaku untuk setahun, gitu kan? Jadi atau mungkin ada range waktu yang bisa berkompromi nih dengan teman-teman radio gitu kan. Jadi yang benar apa ya? Ya, kalau kita sih selama ini mau protes juga agak sulit. Karena tergabung di pers SNI, mungkin itu bagian dari manajemen kita nanti akan menyampaikan. Oke.
Berarti harapannya mungkin kayak jangka waktu aja kali ya Kang ya, dilarang dalam jangka Ya, waktu tertentu gitu. betul, 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 betul. Atau nggak dilarang pada hanya waktu bulan Ramadan gitu kan, kayaknya lebih enak nggak sih, setelah itu kita bisa bebas dengerin di jam berapa gitu. Iya, sebenarnya kan ini bukan pelarangan secara mutlak. Kalau kita ngambil garis besarnya tidak mutlak. Memang ada radio editnya masih bisa diputarkan di bawah jam 10 gitu. Cuman kan kadang emang tidak menjadi suatu isu yang bahwa KPI semerta-merta melarang itu secara full gitu kan. Cuman ya itu yang tadi dibilang bahwa kalau satu kalimat itu kan agak sulit. Nah, makanya mungkin yang kita garis bawah itu adalah kesetaraan dan kesamaan ketika platform musik yang lain pun diberlakukan yang sama. Itu aja sih sebenarnya kalau kita pengennya seperti itu gitu. Jangan, ya jujur sih maksudnya karena kita konvensional gitu kan, konvensional yang ya kita nggak tahu akan sampai kapan, dan berharap akan bisa akan bisa berlangsung lama gitu kan. Nah, pemberlakuan itu juga dilakukan ke teman-teman yang lain gitu. Maksudnya yang menurut aku sih efeknya akan jauh lebih besar dari sebuah radio gitu dengan visual yang ada gitu kan. Itu aja sih. Berarti concernnya lebih ke platform musik lain ya, Kang? Ya, adil aja gitu. Oke, kalau misalnya Kak Sarah gimana nih? Sempat ada komplain kah Prambors ke KPI? Kebetulan sih Prambors enggak ya, karena kita tuh sering kena dulunya. Oh gitu? Sering kena teguran gitu dulunya. Karena kayak itu tuh kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya Kang Wan ya, pertama kali ada larangan lagu yang 19 lagu. Iya betul, itu tadinya tahun 19 ya? 2017. Tadi 19 atau 17 gitu, gue tuh agak lupa. Nah, yang pas itu kita tuh udah kena teguran duluan, jadi sampai waktu itu kita sempat dipanggil gitu sama KPI, terus ya udah akhirnya kita ngejelasin susah dong di kita buat kayak gitu. Soalnya kebanyakan kan kita memang muterinnya lagunya berbahasa Inggris, dan kadang lagu bahasa Inggris itu konteksnya tuh beda, maksudnya biarpun kata-katanya kasar, tapi betul, konteksnya tuh tidak kasar sama sekali gitu. Itu cuma bentuk ekspresi aja. Ya, akhirnya kita mesti gimana nih gitu. Ya udah kalau misalnya tetap mau diputerin ya either itu disensor atau dipindahin sama sekali ke jam malam. Udah akhirnya kita udah nggak ada perdebatan lagi dari situ. Oh berarti udah sempat sama ngerti aja. Sempat komplain di 2017 kemarin ya? 2000 berapa ya? 2019 berarti. 2019. Bukan komplain sih, lebih kayak kita kena tegur, terus ya akhirnya kita mengasih penjelasan kenapa kita masih muterin kayak gitu. Tapi sekarang akhirnya ya udah deh nurut aja gitu ya Kak? Iya. Berdamai. Tapi itu ada satu isu yang aku, agak motong. Jadi aku pernah sampaikan ke KPI. KPI itu apakah punya tim yang benar-benar mengawasi 24 jam radio sampai sedetail itu kan, terus kualifikasinya seperti apa nih orang-orang yang mendengarkan radio sampai bisa mengeluarkan 42 lagu ini, ya kasarnya tidak boleh diputar di bawah jam 8 itu. Aku sempat menanyakan itu, ternyata emang KPI itu punya tim SDM yang mengawasi radio, khususnya KPI pusat ya, di Jakarta mungkin ya. Ternyata mereka punya, mantengin terus. Wah, keren juga sih. Wah, boleh saya apply ke KPI. Enak banget tuh kerjanya. Iya. Oke. Jadi ya kalau dilihat sih mungkin ya itu ketika KPI mengeluarkan kebijakan ini emang mungkin tidak semerta-merta begitu saja, karena emang udah melalui pertimbangan dan lain-lain. Cuman ya itu ya balik lagi ke apa yang kita inginkan adalah kesetaraan lah, maksudnya biar kita jangan terkesannya bahwa udah kita konvensional, dibegituin lagi kan tambah repot. Aduh, makin sulit nih kan. Tapi kalau misalnya ngelihat dari segmen pendengar, kalau Prambors kan dan Ardan punya segmen pendengar yang hampir sama nggak sih? Iya, hampir sama. Hampir sama lah ya. Dewasa muda, anak muda, remaja ya. Nah, apakah dengan adanya sensor 42 lagu tersebut, pendengar tuh sempat ada penurunan dari grafik pendengar, atau mungkin ada komplain-komplain dari pendengar setia kalian gitu? Kayaknya sih enggak ya, karena maksudnya
mungkin ya, pendengar itu suka dengerin lagu favorit mereka diputar di radio. Tapi kalau misalnya emang enggak, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi mereka nggak ada. Tapi waktu begitu isu ini keluar, dan kan Prambors sempat nge-up isunya kan, ya banyak yang protes. Maksudnya kayak kenapa sih gitu. Tapi penurunan jumlah pendengar gara-gara itu sih enggak ya, belum. Maksudnya toh kan kita sebenarnya masih muterin, tapi ya diedit aja. Lagunya masih on air aja gitu. Oke, kalau dari Kang Awan gimana pendengar-pendengar Ardan? Kalau secara data sih nggak ada sejauh ini, cuman emang ya itu kalau dilihat di sosmednya Ardan sih emang banyak yang protes. Cuman kalau secara on air sih nggak. Sejauh ini belum ada karena emang masih bisa dinikmati di atas jam 10. Oke, kalau misalnya kita lihat lagi nih lagu-lagu yang disensor, boleh kali ya kita lihat bareng-bareng buat Detikers juga. Ada 42 lagu yang disensor, ini dia listnya. Nah, ini ada Bruno Mars, Ariana Grande, Dua Lipa. Wah, itu lagu-lagu yang populer banget nih. Iya, lagu yang masih common sih sebenarnya untuk didengerin. Ada nggak yang lagi request lagu-lagu 42 lagu ini tapi jam siang gitu? Kalau di Arden sih masih ada, tapi akhirnya kita kasih tahu nggak bisa nih, nggak bisa diputar. Nanti kalian requestnya di malam aja, atau nanti kita puterin di malam deh. Oke. Ada. Oh, berarti dikasih pengertian ke pendengarnya ya? Betul. Kalau dari Prambors gimana nih, Kak Sarah? Kalau dari Prambors sih kebanyakan ya itu tadi, sebagian besar lagunya memang udah kita edit, jadi kalau ada yang request tinggal diputar aja. Oh, berarti masih diputerin tapi yang edit masih version. Diputerin. Oke, kalau misalnya menelisik dari pekerjaan kalian nih sebagai music director, sebenarnya pengaturan lagu atau list lagu yang akan dimainkan pada hari itu tuh based on apa sih, Kak Sarah dan Kang Awan? Apakah berdasarkan chart di Billboard ataukah request? Gimana sih Kak pengaturannya? Dari Kak Sarah coba. Based on apa ya? Kalau di Prambors kita ada surveinya sendiri gitu. Jadi tiap minggu tuh kita jalanin survei buat pendengar. Isinya beberapa lagu yang kita dapat mungkin dari Billboard atau rilisan baru dari artis baru. Nah, kita survei, jadi mereka bisa nentuin sendiri mereka mau dengernya lagu yang mana. Mereka suka atau enggak lagunya, kayak gitu sih Pak. Oke, berarti ada survei ya. Survei dilakukan di website kah atau sosial media? Di website Prambors. Oke, terus sama ada rilisan lagu-lagu terbaru dari musisi gitu kali ya Kak Sarah? Iya. Oke, tapi bisa berubah nggak tuh list lagu pada hari itu? Misal kayak ada request dari siapa, atau memang request itu sudah ditentukan dari beberapa jam sebelumnya gitu? Sebenarnya kalau request langsung gitu, kita tuh jarang bisa muterin gitu, karena kan playlist tuh nggak selalu real time. Terus tapi kalau misalnya requestnya dari produsernya, misalnya dia ngerasa nih lagu ini lagi sering di request nih gitu, terus dia misalnya request ke gue, nanti gue tinggal masukin di besoknya mungkin. Oke. Kayak gitu, atau di sorenya atau di malamnya. Iya, kalau ada playlist untuk harian nggak jauh beda dengan Sarah, bahwa mungkin kita kita kompilasikan atau kita combine antara si digital dengan request yang muda. Terus juga kalau si yang terjadi di Arden adalah si website itu kan kita sering setiap minggu itu kita pasti update tuh si chartnya Arden itu. Jadi ketahuan tuh insan muda yang kalau ketika ngeklik lagu itu kehitung gitu. Jadi kira-kira siapa yang suka lagu itu kita tahu jumlahnya berapa banyak gitu, dari mulai lagu barat sampai ke lagu Indonesia. Jadi itu bisa jadi patokan kita untuk bikin playlist harian gitu. Dibanding juga dengan kita ada insight dari kita lihat beberapa mungkin platform digital juga bisa jadi bahan referensi kita juga gitu, kayak yang ada di Indonesia saat ini. Oke. Tapi untuk menjadi seorang music director nih, Kang Awan dan Kak Sarah, itu perlu memiliki taste musik yang oke nggak sih? Menurut kalian berdua aja gitu, apakah atau yang penting gue update lagu baru aja kalau misalnya sesuai dengan musik yang kalian putarin di radio ya? Perlu nggak sih?
Gimana ya kawan? Gimana nih? Itu kan Saraf sebagai penyanyi tuh. Gimana nih Kak Sarah? Coba deh. Kayaknya tes musiknya harus gampang deh. Harus gampang. Iya. Gampang Karena kita akan gimana ya? Kayak kita suka sama satu lagu itu harus gampang karena harus sama gampangnya sama orang lain suka sama lagu itu. Kebayang nggak sih maksudnya? Jadi kayak kita harus nempatin diri kita jadi orang lain yang ngedengerin. Oke. Nggak bisa pakai taste kita sendiri gitu. Jadi taste lagunya, karena orang lain tuh kayak menurut gue ya kayaknya pendengar tuh nggak suka lagu yang sulit gitu. Iya. Yang sulit dipahamin ya. Kalau misalnya emang wah gue sekali denger lagu ini enak nih gitu. Ya taste musiknya harus segampang itu gitu. Karena gue mewakili kaula muda yang lain kan untuk mendengarkan lagu yang easy buat mereka gitu. Oke. Kalau misalnya menurut Kang Awan, apakah seorang music director harus punya taste musik yang oke gitu? Iya, sebenarnya kalau musik director tuh harus punya taste, wajib gitu, hukumnya wajib punya taste musik. Cuman mungkin harus dibedakan antara dengan kuping gitu. Kalau kuping seorang musik director itu harus komersil. Komersil, oke. Harus komersil. Yang di-highlight jadi di sini harus komersil ya? Iya, kalau komersil itu kan genre musik itu apapun juga kalau kedengarannya, wah ini lagu potensial untuk komersil nih, untuk bisa dinikmati banyak orang gitu. Ya sama intuisi mungkin ya, intuisi itu lebih kayak ke wah lagu bakal trending gitu. Nah, ini lagu bakal jadi viral gitu kan. Trending. Jadi ya kalau karakter harus punya, yang pasti emang kupingnya harus komersil gitu. Mau lagu indie, mau lagu populer pun harus punya sisi komersil yang baik gitu. Karena kan kita juga di radio kan nggak semata-mata memutarkan lagu kesukaan pribadi gitu kan, kita juga berjualan. Oke. Tapi pernah nggak tuh bergejolak batin kayak, aduh sebenarnya gue lagi suka lagu ini tapi kurang komersil gitu. Parah tuh, sering tuh. Sering kayak gitu ya? Suka duka MD ya nih jadinya. Aduh. Akhirnya diapain tuh lagu? Tetap dimasukin? Apakah coba kali sekali gue masukin, laku nggak nih gitu? Atau ya udah deh gue ngalah gitu? Kalau misalnya gue ngerasa wah ini kayaknya bisa nih gitu, kayaknya nggak akan gue coba. Tapi kalau misalnya enggak, itu end up di iTunes gue aja sih. Oke. Dia cuma ada di playlist gue aja, nggak kemana-mana. Kalau Kang Awan gimana nih? Apakah orangnya suka mencoba hal baru gitu? Masukin lah gitu. Iya, kalau gue lebih senang buat ini ya, maksudnya agak sedikit berjudi gitu maksudnya. Karena kan gambling lah ya. Iya, gambling, karena kan kalau didengerin kan orang kalau belum sering dengar juga pasti akan nggak suka gitu, makanya sering didengerin. Jadi ya makanya butuh sebuah intuisi itu seorang musik director itu, jadi nggak buang-buang tenaga. Dasarnya nih kayaknya 3 bulan lagi naik deh, misalnya kayak gitu ya. Kita aja sih sebenarnya. Berarti ini agak-agak mirip ini ya, Cenayang gitu. Prediksi lagu yang akan viral. Oke nih, ya, Kang Awan sama Kak Sarah, setelah adanya peraturan dari KPI itu, ada nggak sih regulasi atau nggak peraturan baru gitu dalam menyusun list lagu gitu? Apakah semakin ketat dan diawasi oleh PD ya kalau radio? Yeah. Gitu, atau masih aman-aman aja sampai saat ini? Coba dulu nih. Iya, kalau sebenarnya dari dulu controlling itu sudah pasti kita lakukan dari sebagai musik director. Itu kewajiban dalam mengontrol output lagu yang dinikmati sama pendengar gitu. Jadi so far sih di Ardan fine aja ya, maksudnya kita sama-sama kontrol. Jadi kadang ada produser, terus kita juga selalu mengingatkan ini dengan berputar di bawah jam 10, kalau memutar di atas jam 10, kontrolnya akan tetap berlaku sih sampai kapan. Oke. Berarti nggak ada perubahan kebijakan ya dari Ardan sendiri dalam menyusun? Nggak ada. Oke, kalau dari Prambors, Kak Sarah gimana nih? Ada kebijakan barukah? Nggak ada sih, paling cuma dari yang waktu surat itu turun, coba di-remind aja kita kayak tolong cek ya kalau misalnya masih ada lagu yang sekiranya belum disensor atau masih kurang layak tayang gitu. Tapi cuma gitu aja. Oke, berarti mungkin lebih diwanti-wanti aja kali ya. Terakhir nih Kang Awan dan Kak Sarah, mungkin kalau misalnya KPI nanti suatu saat akan membuat peraturan buat radio, kira-kira poin-poin apa aja sih yang sekiranya harus lebih diperhatikan dibandingkan list lagu gitu? Iya, kalau menurut
menurut kita sih di Ardan, maksudnya saya pribadi juga mengatakan mungkin kalau sudah ada bahasa eksplisit itu kan sebenarnya benar tadi Sarah bilang kan, maksudnya kalau tiba-tiba gue dengerin anak kecil nyanyi lagu ini kan emang agak miris juga sih sebenarnya. Mungkin lebih gini aja, poin-poinnya lebih ke sebenarnya peraturan sekarang sih menurut aku nggak apa ya, nggak terlalu bermasalah karena masih bisa diputar di atas jam 10. Cuman mungkin range waktunya aja nih, kalau aku pikir ketika di blacklist ini jangan sampai selamanya bisa, misalnya kayak gitu, atau mungkin oke, kita coba nih dalam waktu 2 tahun lagu ini nggak boleh diputar, atau setahun, kira-kira ada nggak dampak dari si kebijakan ini gitu. Oh, berarti kayak ada evaluasi ya dari kebijakan yang dilakukan. Betul. Jadi jangan semata-mata udah diputusan seumur hidup gitu kan, karena setahu aku emang sekarang yang udah diputuskan itu yang dari tahun 2019 sampai dengan sekarang itu udah kasarnya nggak bisa diputar di bawah jam 10 gitu ya. Makanya si kebijakan ini dievaluasi lagi, lagu ini dievaluasi lagi, kira-kira masih memungkinkan nggak kalau kita putar lagi di bawah jam 10. Oke, kalau misalnya dari Kak Sarah sendiri gimana nih? Apakah ada kritikan atau saran atau poin-poin apa aja sih yang harusnya lebih diperhatikan gitu dibandingkan lagu yang dilarang? Saran ya, sebenarnya lebih ke saran. Mungkin lebih bisa buat perhatiin konteksnya kali ya. Oke. Jadi betul itu kata-kata kasar, tapi konteksnya nggak sopan, atau tidak semuanya mengarah ke pornografi, atau ada yang memang ya namanya juga bahasa, maksudnya itu adalah cara berkomunikasi. Orang yang nulis lagu kan mereka pasti pengennya orang yang dengerin tuh sama satu frekuensinya sama dia, ngerti apa yang dia rasain. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, kayak kalau kita mikirnya kok ini banyak kata-kata kasarnya, padahal mungkin itu caranya dia ngekspresin lagunya dia, dan nggak semuanya konteksnya itu pornografi gitu loh. Okay. Maksudnya bisa lebih diperhatiin bagian itunya aja paling, kayak kan kita ada beda kultur bahasa, memang nggak sesuai sama norma-norma kita, tapi ya coba disesuaikan sama konteksnya aja gitu. Oke, berarti mungkin lebih observasi ke dalam arti dari lagu tersebut kali ya Kak ya? Iya. Dibandingkan cuma ngelihat dari lirik dan juga kata-kata yang keluar gitu. Iya, betul. Oke deh, terima kasih banyak nih Kak Sarah dan juga Kang Awan udah ngobrol-ngobrol sama aku dan The Tickers di rumah. Makasih ya Kak. Sehat-sehat selalu. Dan buat The Tickers, makasih banyak udah nonton Viral hari ini. Dan semoga kedepannya akan ada pencerahan lagi ya. Jadi evaluasi yang dicanangkan oleh KPI semoga membuahkan hasil buat kita para penikmat lagu-lagu di radio. Kalau gitu, Vianney pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!